Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai adab terhadap saudara, teman, dan tetangga. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kita juga sebagai makhluk sosial tentunya pasti akan memerlukan orang lain, entah itu saudara, teman, ataupun tetangga. Apakah di sini ada yang tahu apa itu saudara? Jadi, saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ke-7 pun masih dikatakan sebagai saudara, meskipun disebut saudara dekat dan saudara jauh. Kadang kita juga mendengarkan ada yang namanya saudara kandung, saudara tiri, saudara persusuan, dan lain-lain. Pada dasarnya kita semua sama-sama saudara. Selanjutnya yaitu teman. Ada yang tahu apa itu teman? Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita. Ada yang namanya teman waktu kecil, teman sekolah, teman kerja, teman seorganisasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tetangga. Apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangganya masih satu RT, maka disebut tetangga dekat. Namun jika satu RW, maka disebut tetangga agak jauh. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah semua sudah paham tentang pengertian saudara, teman, dan tetangga? Jika ada yang belum paham, angkat tangan untuk bertanya. Baik, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, maka Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri adab Islami kepada saudara. Apa saja sih ciri-ciri adab kepada saudara? Yaitu yang pertama, menjalin silaturahmi. Jadi, sesibuk apapun kita yang namanya saudara, memang udah sewajarnya untuk saling menjalin silaturahmi antar saudara. Terutama saudara yang rumahnya dekat dengan kita. Kita harus saling mengunjungi tanpa pamrih mencari keuntungan. Keuntungan yang seperti apa, Bu? Yaitu misalnya mau datang ke rumah saudara jika kita dikasih uang. Nah, sebaiknya kita tidak boleh begitu jika ingin menjalin silaturahmi. Yang kedua yaitu saling perhatian dan kasih sayang. Saling perhatian dan kasih sayang yang seperti apa maksudnya, Ibu? Nah, jadi pengertian perhatian kepada saudara di sini yaitu mau membantu saudaranya di saat saudara membutuhkan bantuan, baik berupa materi, tenaga, maupun pikiran. Lalu kasih sayangnya bagaimana, Ibu? Kasih sayang kepada saudara yaitu dengan bersedia mendengarkan keluh kesah saudara kita. Nah, yang ketiga yaitu menjaga nama baik keluarga. Berbicara saudara tidak lepas dari keluarga. Terbentuknya keluarga karena adanya saudara. Oleh karena itu, salah satu adab bersaudara adalah menjaga nama baik saudara dan keluarga kita. Yang keempat yaitu menjauhi sifat permusuhan. Jika kita memiliki saudara yang suka permusuhan, suka negatif thinking kepada kita, suka mencela karena merasa tidak puas dengan pemberian kita, iri dan dengki dengan kita, nah itu kita abaikan saja, sebab disitulah Allah sedang menguji kesabaran kita. Yang kelima yaitu menjaga perasaan saudara. Maksudnya adalah jangan sampai kita menyinggung perasaan saudara karena persoalan sepele, apalagi sampai menyakiti hatinya. Maka kita berhati-hatilah dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku kepada saudara kita agar perasaan saudara tetap nyaman kepada kita.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri adab Islami kepada teman. Selain kepada saudara, kita juga dianjurkan untuk beradab kepada teman. Teman yang baik dapat mempengaruhi kita ke arah kebaikan, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik jika kita ingin menjadi orang yang baik. Coba ada yang bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri adab berteman? Nah, jadi ciri-ciri adab berteman yaitu yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Yang kedua yaitu suka membantu teman. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Yang keempat, menganggap teman sebagai satu tim, satu tujuan. Yang kelima, menanamkan sifat mengalah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri adab Islami kepada tetangga. Tetangga yang baik sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan hidup yang rukun, aman, nyaman, dan damai. Lalu, ada yang tahu apa saja ciri-ciri adab bertetangga? Jadi, ciri-ciri adab bertetangga yaitu yang pertama, menerapkan 5S. Apa itu 5S? Yakni sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua yaitu menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga yaitu menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Yang keempat yaitu saling silaturahmi. Yang kelima, selalu berprasangka baik. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang hikmah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Segala sesuatu yang ditanam baik maka akan menuai hasil yang baik pula. Beradab baik kepada saudara, teman, dan tetangga, maka mereka juga akan memperlakukan kita dengan baik pula. Apa saja hikmah dari adab bertetangga, bersaudara, dan berteman? Yaitu yang pertama, dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Yang kedua yaitu selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta mengamalkannya. Yang ketiga yaitu terwujudnya lingkungan nyaman dan islami. Yang keempat yaitu memperkecil adanya sifat suuzon antar saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima yaitu terjalin kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Yang keenam yaitu suasana saling menghormati dan menghargai lebih terasa. Yang ketujuh yaitu memperbanyak orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya, monggo silahkan untuk bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu simpulkan dari hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairan indallahi khairuhum li jarihi. Yang artinya, sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik kepada teman-temannya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Jadi, kita semua diharapkan untuk selalu berbuat baik kepada saudara, teman, dan tetangga. Begitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.